Saksikan terus berita YouTube ini tentang politik yang terjadi saat ini. Jangan sampai ketinggalan video terbarunya. Tonton terus sampai habis. Uang pelicin dari Hasto Kristianto untuk maklar kasus disita KPK dan upaya-upaya pengalihan isu. Season 2 atau 2 dari serial bersambung H2O, yaitu Hasto Harun Operations, memang seperti air atau H2O ya rumus kimianya, yang bisa merembes kemana-mana, membasahi semua yang terlibat, merembes seperti tak terbendung. Bukan soal 2,5 miliar rupiah yang katanya jadi uang sogokan atau uang suap ya, yang diklaim oleh tokoh-tokoh PDI Perjuangan. Bukan bau busuk yang sebenarnya. Diduga kuat ada kaitannya dengan kasus BLBI dan BPPN di masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Jadi nampaknya Hasto sebagai petugas partai tanda kutip ya, yang baik dalam kasus ini ingin menutupi jejak langkah ketua umum partainya dalam pusaran korupsi di skema Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN yang kolosal itu. KPK masih perlu mendalami keterkaitan kasus H2O dengan kasus BLBI. Ya, kita pantau terus. Sekedar mengingatkan, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI adalah skema bantuan atau pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, Bank Indonesia telah menyalurkan BLBI sebesar 147,7 triliun kepada 48 bank. Namun, audit BPK terhadap penggunaan dana BLBI oleh ke-48 bank tersebut menyimpulkan telah terjadi indikasi penyimpangan sebesar 138 triliun rupiah. Nah, itu ada penjelasan BLBI yang mengecewakan gitu ya. Kita perhatikan di garis merah yang kedua di bawah, pemerintahan Megawati Soekarno Putri malah sempat mengeluarkan surat keterangan lunas dan menghentikan penyidikan kasus pada sejumlah kreditor. Begitu yang ada tanda panahnya. Jadi, prestasi BPPN adalah menyimpangkan duit negara sebesar 138 triliun dari sejumlah 147,7 triliun rupiah pinjaman yang diberikan dalam skema BLBI atau penyimpangan sebesar 93,4%. Luar biasa ini ya. Sekedar catatan, BPPN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998. Tugas pokoknya adalah untuk penyihatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah, dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Karena kinerjanya buruk, maka pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, BPPN dibubarkan, yaitu pada 27 Februari 2004, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN. Harun memang tidak atau belum bisa digenggam, tapi dalam peristiwa rembetannya, malah para pemain dalam konspirasi ini yang kena ciduk,
Seperti air juga, tidak bisa digenggam, tapi harus diciduk. Dari PDI Perjuangan akhirnya merembet ke PPP atau P3, atau oknum P3, atau mantan oknum P3. Apakah masih ada lagi lainnya? Ya kita tunggu saja. Terus kenapa disebut season 2 atau season kedua? Karena season 1 adalah peristiwa di tahun 2020 lalu, sewaktu episode Operasi Tangkap Tangan atau OTT Harun Masiku di PT IKA. Itu yang dihalang-halangi oleh para oknum yang dalam season 2 atau season kedua ini sekarang ini mulai tersingkap pelan-pelan tapi cepat. Bingung? Tenang, pelan-pelan jejaring kasus ini mulai tersingkap dalam waktu yang tidak terlalu lama atau cepat. Itulah pelan-pelan tapi cepat. Pemberitaan mengungkap bahwa baru kasus suap PAW mantan caleg PDIP Harun Masiku yang sudah jadi DPO selama 5 tahun akhirnya menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang katanya bakal selalu taat hukum. Kini Jan Faridz, mantan One Team Press, ikut terbawa-bawa. Ada juga mantan Hakim Agung yang namanya belum diungkap ke publik. Mereka diduga membantu anak kesayangan Megawati ini, yaitu Hasto ya, untuk mencari makelar kasus yang bisa memenangkan pra-peradilan Hasto, agar ia terlepas dari status tersangka KPK. Nah, ini jelas obstruction of justice. Kemarin langkah KPK dengan menggeledah rumah Jan Faridz, yaitu Rabu 22 Januari 2025 malam, tentu mengejutkan publik. Jan Faridz rupanya berperan sebagai dealer atau deal maker yang mengatur pertemuan dengan mantan Hakim Agung itu untuk membicarakan bagaimana caranya Hasto bisa memenangkan pra-peradilan sehingga bisa menanggalkan status tersangkanya. Kalau upaya atau konspirasi ini berhasil, maka narasi yang mengatakan telah terjadi politisasi dan kriminalisasi terhadap dirinya yang selama ini digaungkan kubu PDI Perjuangan bakal dianggap oleh publik sebagai sebuah kebenaran. Nah, betapa licik dan kotornya cara berpolitik seperti ini. Kabarnya, rencana pertemuan antara Jan Faridz dengan sosok mantan Hakim Agung itu seharusnya terjadi di sebuah lapangan golf di Jakarta pada Rabu 22 Januari 2025 pagi. Sayangnya, sang mantan Hakim Agung tidak jadi datang. Jika saja sampai datang, keduanya bakal berakhir dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK. Sebab dalam pertemuan terencana itu, Jan Faridz sudah menenteng uang pelicin titipan Hasto. Disinyalir informasi rencana kasih uang suap ini sudah bocor ke pihak mantan Hakim Agung, sehingga membuatnya batal datang. Tapi KPK tidak mau kehilangan momentum. Mereka langsung melakukan penggeledahan pada malam harinya, langsung di rumah Jan Faridz. Kita tahu bahwa setelah penggeledahan itu, tim penyidik KPK menenteng 3 koper dari rumah Jan Faridz. Widih, banyak amat. Para penyidik KPK keluar dari rumah Jan Faridz pada Kamis 23 Januari 2025 pukul 1:05 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, sambil membawa pula 1 kardus dan 1 tas jinjing atau tote bag. Dalam barang sitaan itu terdapat sejumlah dokumen untuk memenangkan pra-peradilan Hasto. Dikabarkan turut juga disita sejumlah uang pelicin titipan Hasto yang tak jadi diberikan ke sosok ex-Hakim Agung itu. Nah, ketika ditanya lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Roh Cahayanto tidak membantah atau membenarkan segala informasi tersebut. Yang jelas, dia hanya memastikan
bahwa penggeledahan rumah milik Jan Faridz memang terkait peran Hasto di kasus Harun Masiku. Ada lagi kasus pergantian antar waktu atau PAW yang mencuat, yakni kasus Maria Lestari. Dalam Pileg 2019 lalu di daerah pemilihan 1 Kalimantan Barat, dari PDI Perjuangan terpilih Alexius Hakim. Tapi ia disuruh mengundurkan diri oleh pengurus pusat PDI Perjuangan. Lalu nomor urut berikutnya Mikhail Jeno juga diminta mundur sehingga Maria Lestari bisa jadi anggota DPR. Kasus ini sedang didalami oleh KPK. Nah itu Alexius Hakim ya, yang katanya itu ada paragraf yang di bawah, sejak pemecatan saya sampai hari ini, saya tidak pernah membaca atau menerima surat pemecatan. Banyak sekali kejanggalan sementara saya sudah dipecat, kata Alexius kepada Tempo Jumat 17 Januari 2020. Nah, sebelah kanan itu ada foto di atas itu ya dari Maria Lestari dan di bawah Michael Jeno. Masih ada lagi kasus yang sedang terkuak. Hasto diberitakan juga sedang didalami KPK terkait perannya di kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atau DJKA Kemenhub wilayah Jawa Timur. Waduh, tindakan dugaan kriminal Hasto tidak berhenti di situ. Diberitakan pula Hasto terlibat dalam mengacak-acak lembaga anti rasuah di era kepemimpinan Firly Bahuri. Informasi yang diperoleh, Hasto yang dibantu oleh petinggi Badan Intelijen Negara atau BIN kala itu berhasil melemahkan KPK melalui pelaksanaan tes wawasan kebangsaan atau TWK pada 2021. Nah itu beritanya ya. Di paragraf paling bawah itu di sebelah kanan, Ronald Sinyal sempat menangani kasus tersebut sebelum disingkirkan pimpinan KPK era Firly Bahuri CS lewat asesmen tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara. Saat ini ia tergabung bersama Novel Baswedan dan kawan-kawan di Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi Polri, seperti dimuat di CNN Indonesia ya. Ada sebanyak 75 pegawai KPK tidak lulus tes, termasuk penyidik senior Novel Baswedan, Raja OTT Harun Al-Rashid, Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap, dan lainnya. Di beberapa podcast kita memantau bagaimana Firly Bahuri membatalkan beberapa operasi lapangan tim KPK. Publik hendaknya berhati-hati, selalu mengambil sikap kritis. Jangan sampai upaya pengalihan isu yang akhir-akhir ini dilancarkan berhasil mengacaukan konsentrasi bangsa. Yang jelas, Hasto dan beberapa oknum PDIP sedang terpojok. Seperti diprediksi, bakal banyak kasus-kasus pengalihan isu yang bermunculan. Perhatikan, soal lain-lain yang demi mengalihkan perhatian publik dari kasus besar H2O atau Hasto Harun Operation ini. Misalnya, ada kasus pagar laut di Pantura atau Pantai Utara, menyasar program strategis nasional yang ujungnya Jokowi lah sasarannya. Sebelumnya ada kasus terong yang berubah jadi kasus apem wine. Nah, kasus ini malah backfire ke si penyinyir yang aktif menyebar disinformasi, fitnah, dan kebencian atau DFK. Sebelumnya lagi ada isu OCCRP tentang pemimpin terkorup. Akhirnya, upaya memojokkan Jokowi jadi redup setelah OCCRP sendiri yang mengklarifikasi. Untuk ini, saya pernah menulis sebuah artikel atau videonya sudah ada juga ya tentang klarifikasi terbaru dari OCCRP. Bisa dilihat di channel ini. Ya, seperti kata-kata bijak ya, Gusti Ora Sare dan Satyam Eva Jayate.
kebenaran itu pasti menang.